Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardan Davi Rumansyah dari kelas BGMIC dengan NIM 2032000113. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang profil Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah lahir hari Senin waktu subuh tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan tanggal 14 April 571 Masehi. Beliau lahir di kota Makkah, kota yang penuh berkah dan dimuliakan oleh Allah SWT. Kota ini tempat berkumpulnya manusia sejak Adam alaihissalam diciptakan dan turunnya mereka berkumpul untuk menunaikan haji. Beliau lahir dalam keadaan yatim, dibesarkan dalam keadaan miskin, tidak pernah belajar dan mengikuti proses pendidikan. Tidak pandai, bahkan tidak dapat membaca dan menulis. Hidup dalam lingkungan yang terbelakang, namun kondisi tersebut tidak membawa dampak negatif sedikitpun terhadap integritas dan keutuhan pribadinya. Dengan kondisi demikian, sejumlah ahli dari berbagai agama dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan tolak ukur yang berbeda, tempat, waktu bersepakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah salah satu manusia yang teragung, menyejarah, revolusioner, yang arif, bahkan teragung. Hanya mereka masih malu-malu berkata demikian yang dikenal oleh sejarah kemanusiaan. Kesaksian dan pengakuan para pakar non-muslim merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa beliau adalah utusan Allah SWT. Dalam diri Nabi Muhammad SAW bergulir dan mengalir darah dari keturunan terbaik sehingga melahirkan keturunan dan anak-anak yang terbaik pula, sehingga berakhir pada pembesaran Makkah, yaitu suku Quraisy pada zaman jahiliyah, Abdul Muthalib bin Hashim, kemudian kepada bapaknya semulia-mulia manusia dalam keturunan yang memiliki nasab yang suci, yaitu Ibrahim. Sebagai perumpamannya dan Ismail pemimpinnya, Kinanah kemuliaannya, Quraisy kataannya, dan Hashim puncak sempurnanya. Allah memilihnya setinggi-tinggi kedudukan karena bapaknya adalah Ibrahim al-Khalil, pembangun Ka'bah, bersama Ismail yang dari Ismail lahir Bani Kinanah, dan Bani Kinanah lahir Quraisy yang terkenal dengan kemuliaan derajatnya. Dan dari Quraisy lahir Bani Hisham, dan Bani Hisham lahir Abu al-Qasim, di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih dari anak Ibrahim itu ialah Ismail, dan dari keturunan Ismail ialah Kinanah, dan memilih keturunan ialah Quraisy, dan Allah memilih dari keturunan Quraisy ialah Bani Hashim, dan memilih dari keturunan Bani Hashim ialah saya yang terbaik dari yang terbaik. Rasulullah SAW tumbuh dan berkembang, dan Allah yang memelihara dan menjaganya dari najis-najis jahiliyah, karena Allah mempersiapkan untuk memangku risalah kenabian dan kerasulan. Maka Allah menjadikannya termulia di dalam memelihara kemuliaan dan terbaik di dalam akhlak, termulia di dalam keturunan, terlembut di dalam bertetangga, tertinggi di dalam kepenyantunan, terbenar dalam setiap ungkapan, paling terjaga di dalam amanah. Beliau sangat jauh dalam kejelekan sehingga terkenal di seantero Mekah dan sekelilingnya sebagai seorang yang mendapat gelar. Yang kedua yaitu ciri fisik Nabi Muhammad SAW. 1. Menurut Hasan bin Ali R.A., Hindun bertanya kepada anak Abu Halah tentang sosok Rasulullah SAW. Ia seorang yang pandai memberi sifat sehingga aku berharap ia dapat menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Maka ia pun berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang tegap, bersinar wajahnya, laksana bulan purnama, tinggi semampai, lagi tegap, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Rambutnya lebat dan sekeliling dipotong tidak terlalu pendek dan tidak pula membiarkannya hingga menutupi telinga. Kulitnya bersih, kuning yang lebar, alis tebal dan tidak menyambung. Di antara keduanya penuh dengan darah jika sedang marah. Mancung hidungnya lagi bersinar dan tidak ada yang membandingkan keindahan hidungnya. Lebat jenggotnya, bola matanya hitam, mudah senyum, tebal bibirnya, putih dan agak nagang giginya, bulu dadanya tipis, perutnya lurus tegak, badannya tegap, dadanya dan perutnya sejajar, dada leher dan sendi-sendinya berisi, dada membusung dan tampak lekukan di dada kanan dan kirinya. Jari jemari yang lentik, pergelangan tangan yang berbeda, kedua telapak kaki yang besar dan jari jemari yang panjang. Betisnya berisi dan telapak
kota yang penuh berkah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota ini tempat berkumpulnya manusia sejak Adam alaihissalam diciptakan dan turunnya mereka berkumpul untuk menunaikan haji. Beliau lahir dalam keadaan yatim, dibesarkan dalam keadaan miskin, tidak pernah belajar dan mengikuti proses pendidikan. Tidak pandai, bahkan tidak dapat membaca dan menulis. Hidup dalam lingkungan yang terbelakang, namun kondisi tersebut tidak membawa dampak negatif sedikitpun terhadap integritas dan keutuhan pribadinya. Dengan kondisi demikian, sejumlah ahli dari berbagai agama dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan tolak ukur yang berbeda, tempat, waktu bersepakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah salah satu manusia yang teragung, penyejarah revolusioner yang arif bahkan teragung, hanya mereka masih malu-malu berkata demikian yang dikenal oleh sejarah kemanusiaan. Kesaksian dan pengakuan para pakar non-muslim merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri Nabi Muhammad SAW bergulir dan mengalir darah dari keturunan terbaik sehingga melahirkan keturunan dan anak-anak yang terbaik pula, sehingga berakhir pada pembesaran Makkah, yaitu suku Quraisy pada zaman jahiliyah, Abdul Muthalib bin Hashim, kemudian kepada bapaknya semulia-mulia manusia dalam keturunan yang memiliki nasab yang suci, yaitu Ibrahim. Sebagai perumpamannya, dan Ismail pemimpinnya, Kinanah kemuliaannya, Quraisy tataannya, dan Hashim puncak kesempurnaannya. Allah memilihnya setinggi-tinggi kedudukan karena bapaknya adalah Ibrahim al-Khalil, pembangun Ka'bah, bersama Ismail yang dari Ismail lahir Bani Kinanah, dan Bani Kinanah lahir Quraisy yang terkenal dengan kemuliaan derajatnya. Dan dari Quraisy lahir Bani Hisham, dan Bani Hisham lahir Abu al-Qasim, di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih dari anak Ibrahim itu ialah Ismail, dan dari keturunan Ismail ialah Kinanah, dan memilih keturunan ialah Quraisy, dan Allah memilih dari keturunan Quraisy ialah Bani Hashim, dan memilih dari keturunan Bani Hashim ialah saya yang terbaik dari yang terbaik. Rasulullah SAW tumbuh dan berkembang, dan Allah yang memelihara dan menjaganya dari najis-najis jahiliyah, karena Allah mempersiapkan untuk memangku risalah kenabian dan kerasulan. Maka Allah menjadikannya termulia di dalam memelihara kemuliaan dan terbaik di dalam akhlak, termulia di dalam keturunan, terlembut di dalam bertetangga, tertinggi di dalam kepenyantunan, terbenar dalam setiap ungkapan, paling terjaga di dalam amanah. Beliau sangat jauh dalam kejelekan sehingga terkenal di seantero Mekah dan sekelilingnya sebagai seorang yang mendapat gelar. Yang kedua yaitu ciri fisik Nabi Muhammad SAW. 1. Menurut Hasan bin Ali R.A., Hindun bertanya kepada anak Abu Halah tentang sosok Rasulullah SAW. Ia seorang yang pandai memberi sifat sehingga aku berharap ia dapat menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Maka ia pun berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang tegap, bersinar wajahnya, laksana bulan purnama, tinggi semampai, lagi tegap, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Rambutnya lebat dan sekeliling dipotong tidak terlalu pendek dan tidak pula membiarkannya sehingga menutupi telinga. Kulitnya bersih, kuning yang lebar, alis tebal dan tidak menyambung. Di antara keduanya penuh dengan darah jika sedang marah. Mancung hidungnya lagi bersinar dan tidak ada yang membandingkan keindahan hidungnya. Lebat jenggotnya, bola matanya hitam, mudah senyum, tebal bibirnya, putih dan nagang giginya, bulu dadanya tipis, perutnya lurus tegak, badannya tegap, dadanya dan perutnya sejajar, dada leher dan sendi-sendinya berisi, dada membusung dan tampak lakukan di dada kanan dan kirinya. Jari jemari yang lentik, pergelangan tangan yang berbeda, kedua telapak kaki yang besar dan jari jemari yang panjang. Betisnya berisi dan telapak kakinya tebal berwarna kuning. Menurut Al-Imam Al-Busir, ia Muhammad SAW sempurna perangai dan rupanya Allah yang maha pencipta memilihnya sebagai kasih. Keindahannya tiada yang dapat menandingi. Keindahan dan sosoknya tidaklah terbagi dengan orang lain
Perakilan Rasulullah sedang, tidak terlalu pendek, tidak pula terlampau tinggi. Rambutnya ikal gelombang, tidak keriting tergolong dan tidak pula lurus kaku. Menurut Abu Qasim dari riwayat Anas bin Malik, jumlah uban Rasulullah hanya 17 dan 18. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Al-Hisam bin Dahar dikatakan bahwa jumlah rambut uban Rasulullah SAW itu ada 30. Di antara kedua baunya terdapat ikatan al-nubuwah, kota yang penuh berkah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota ini tempat berkumpulnya manusia sejak Adam alaihissalam diciptakan dan turunnya mereka berkumpul untuk menunaikan haji. Beliau lahir dalam keadaan yatim, dibesarkan dalam keadaan miskin, tidak pernah belajar dan mengikuti proses pendidikan. Tidak pandai, bahkan tidak dapat membaca dan menulis. Hidup dalam lingkungan yang terbelakang, namun kondisi tersebut tidak membawa dampak negatif sedikit pun terhadap integritas dan keutuhan pribadinya. Dengan kondisi demikian, jumlah ahli dari berbagai agama dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan tolak ukur yang berbeda, tempat, waktu bersepakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah salah satu manusia yang teragung, menyejarah, revolusioner, yang arif, bahkan teragung. Hanya mereka masih malu-malu berkata demikian yang dikenal oleh sejarah kemanusiaan. Kesaksian dan pengakuan para pakar non-muslim merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri Nabi Muhammad SAW bergulir dan mengalir darah dari keturunan terbaik sehingga melahirkan keturunan dan anak-anak yang terbaik pula, sehingga berakhir pada pembesaran Makkah, yaitu suku Quraisy pada zaman jahiliyah, Abdul Muthalib bin Hashim, kemudian kepada bapaknya semulia-mulia manusia dalam keturunan yang memiliki nasab yang suci, yaitu Ibrahim. Sebagai perumpamannya, dan Ismail pemimpinnya, Kinanah kemuliaannya, Quraisy tataannya, dan Hashim puncak kesempurnaannya. Allah memilihnya setinggi-tinggi kedudukan karena bapaknya adalah Ibrahim al-Khalil, pembangun Ka'bah, bersama Ismail, yang dari Ismail lahir Bani Kinanah, dan Bani Kinanah lahir Quraisy yang terkenal dengan kemuliaan derajatnya. Dan dari Quraisy lahir Bani Hisham, dan Bani Hisham lahir Abu al-Qasim, di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih dari anak Ibrahim itu ialah Ismail, dan dari keturunan Ismail ialah Kinanah, dan memilih keturunan ialah Quraisy, dan Allah memilih dari keturunan Quraisy ialah Bani Hashim, dan memilih dari keturunan Bani Hashim ialah saya yang terbaik dari yang terbaik. Rasulullah SAW tumbuh dan berkembang, dan Allah yang memelihara dan menjaganya dari najis-najis jahiliyah, karena Allah mempersiapkan untuk memangku risalah kenabian dan kerasulan. Maka Allah menjadikannya termulia di dalam memelihara kemuliaan dan terbaik di dalam akhlak, termulia di dalam keturunan, terlembut di dalam bertetangga, tertinggi di dalam kepenyantunan, terbenar dalam setiap ungkapan, paling terjaga di dalam amanah. Beliau sangat jauh dalam kejelekan sehingga terkenal di seantero Mekah dan sekelilingnya sebagai seorang yang mendapat gelar. Yang kedua yaitu ciri fisik Nabi Muhammad SAW. 1. Menurut Hasan bin Ali R.A., Hindun bertanya kepada anak Abu Halah tentang sosok Rasulullah SAW. Ia seorang yang pandai memberi sifat sehingga aku berharap ia dapat menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Maka ia pun berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang tegap, bersinar wajahnya, laksana bulan purnama, tinggi semampai, lagi tegap, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Rambutnya lebat dan sekeliling dipotong tidak terlalu pendek dan tidak pula membirakannya sehingga menutupi telinga. Kulitnya bersih, kuning yang lebar, alis tebal dan tidak menyambung. Di antara keduanya penuh dengan darah jika sedang marah. Mancung hidungnya lagi bersinar dan tidak ada yang membandingkan keindahan hidungnya. Lebat jenggotnya, bola matanya hitam, mudah senyum, tebal bibirnya, putih dan agak nganggang giginya, bulu dadanya tipis, perutnya lurus tegak, badannya tegap, dadanya dan perutnya sejajar, dada leher dan sendi-sendinya berisi, dada membusung dan tampak lakukan di dada kanan dan kirinya. Jari jemari yang lentik,
pergelangan tangan yang berbeda, kedua telapak kaki yang besar, dan jari jemari yang